Pengertian tentang tauhid atau bertauhid dan syirik atau musyrik. Pengertian singkat. Kan di Al-Quran di ayat yang terdahulu kadang-kadang Allah menyebutkan untuk memperkenalkan dirinya dengan inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati sa'angkuna rabbukum rububiyah. Tuhan kalian panika Allah yang menciptakan langit dan bumi selama 6 hari sumastawa ala arsy al-a'raf 54. Kadang-kadang Allah kul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Area uluhiyah. Al-Anbiya 108. Katakan Muhammad, yang pasti selalu diwahyukan kepadaku annama ilahukum ilahu wahid. Sesembahan kalian hanya satu. Ada yang kok Abah Hasri kan? Bertauhid kepada Allah itu maksudnya apa? Sudah sering disampaikan, coba singkat ya. Bertauhid adalah menjaga keesaan Allah dalam iman rububiyah dan iman uluhiyah. Saya sengaja di sini khusus di pesantren tidak menggunakan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Cuma itu hak mereka sebab ini teori ilmiah namanya, bersifat duniawi. Perbedaan memang satu keniscayaan, tidak perlu kita terlalu mempermasalahkan tentang perbedaan konsep. Ilmu itu baru belakangan adanya, jadi sifatnya duniawi. Silakan saja berkreasi, bagian dari budaya. Jadi bertauhid adalah menjaga keesaan Allah dalam iman rububiyah, la rabba illallah, dan menjaga keesaan Allah dalam iman uluhiyah, la ilaha illallah. Kalau la rabba illallah, tidak ada pencipta, pemelihara, penguasa, seterusnya, ya ini yang bekerja di alam, menjaga ketertiban dan keteraturan tempat kita kembali, hanya Allah. Itu namanya iman yang paling bawah, pengakuan terhadap keesaan Allah sebagai satu-satunya pencipta. Namanya la rabba illallah, tidak ada Tuhan pencipta penguasa kecuali Allah. Yang kedua, harus kita imani tidak ada yang kita sembah kecuali hanya Allah. La ilaha illallah. Dua-dua harus dijaga, karena selain dari Allah adalah makhluk ciptaannya. Yang harus kita tekankan ada tauhid lawan dari syirik. Tauhid lawan dari syirik. Tidak mungkin orang yang sudah muwahhid sekaligus musyrik berlawanan, karena bertauhid adalah mengesahkan Allah. Musyrik, syirik adalah Allah berbilang, artinya tidak mengesahkan Allah, tidak akan pernah bertemu ya. Tetapi kalau iman bisa saja bersatu dengan syirik, beda ya. Kalau tauhid berlawanan dengan syirik, kalau iman masih dimungkinkan Arya menyatu dengan syirik. Artinya mukmin banyak yang masih musyrik. Mukmin yang masih musyrik banyak. Orang beriman yang tetap berlumuran syirik itu masih banyak. Yang di dalam ayat wa ma yu'minu aksaruhum billah illa wahum musyrikun. Orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah sejatinya
masih tetap dalam kondisi syirik, mayoritas dia. Oleh karena itu maka di sini menggunakan iman rububiyah, iman uluhiyah. Coba di surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada namanya beriman secara rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim, arya asma Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman semasa maha kasih kepada semua makhluk, baik di dunia maupun di akhirat. Cuma di akhirat khusus orang beriman. Semua orang kafir dapat ini, tapi Ar-Rahim khusus orang-orang beriman. Maliki Yaumiddin bisa dibaca dua, Maliki yang memiliki hari pembalasan, Maliki Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan. Ini namanya sifat Allah. Kalau asma dua menunjukkan dua, ad-dzat dan sifat yang maha agung. Ar-Rahman ad-dzat yang maha kasih, Ar-Rahim yang maha sayang, ad-dzat. Jadi menunjukkan dua kalau asma. Tapi sifat satu, Maliki Yaumiddin, penguasa. Ada hanya satu sifatnya toh. Artinya mana sifat? Ada yang mengatakan Maliki Yaumiddin tanpa dibaca pendek. Itu lebih bagus karena penguasa lebih dari pemilik. Ya terserahlah, itu pendapat. Iyyaka na'budu. Ini iyyaka na'budu, iman uluhiyah. Iyyaka na'budu sama dengan ma na'budu illa iyyaka, adatul hasri. Artinya mendahulukan huruf jar tadi, maf'ul iyyaka na'budu menunjukkan tidak ada yang lain. Tapi kalau dibaca na'budu iyyaka masih mungkin. Ya hari ini saya menyembah engkau, tapi waktu lain mungkin menyembah yang lain. Tapi kalau sudah iyyaka na'budu, saya tidak menyembah kecuali hanya kepada engkau. Sama dengan ma illa. Ma na'budu, kami tidak menyembah, illa iyyaka. Sama. Jadi beda dengan na'budu iyyaka, beda ya. Kalau dibalik itu menunjukkan iman uluhiyah. Karena kita telah meyakini tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah, maka dibalik iyyaka, hanya kepada engkau saja ya Allah. Na'budu, kami menyembah. Jadi lengkap deh, iman rububiyah, asma wa sifat, dan iman uluhiyah. Kemudian setelah disampaikan keimanan kita, artinya mah buat mendekatkan diri kepada Allah, lalu kita meminta ihdinas siratal mustaqim, ada namanya tawassul. Yang tadi semuanya diutarakan kepada Allah, tauhidnya diutarakan, keimanan diutarakan, kemudian meminta, ini namanya mendekatkan diri. Kemudian meminta ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim adalah manhaj salaf. Siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus kepada surga dan ridhamu. Jalan siapa itu? Tiga macam manusia. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah kau anugerahi nikmat kepada mereka. Sesuai di ayat yang lain. Manhaj salaf, manhaj yang tidak memisahkan antara Allah dengan Rasul, Rasul dengan Allah ketika beribadah. Wa may yuti'illah wa may yuti'ir rasul, wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Orang yang selalu tidak memisahkan iman dan ibadahnya kepada Allah dan Rasul Muhammad. Di sini pakai al li ahli dzikri. May yuti'illah war rasul. Siapa taat kepada Allah dan Rasul, maka dia kelak akan bersama dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dari para nabi, para syuhada, sholihin, manhaj salaf. Kemudian di belakangnya ghairil maghdubi alaihim, bukan
bukan jalan orang-orang yang kau murkai, yang dimurkai oleh Allah. Siapa itu? Orang yang sudah tahu tetapi tidak mau ikut, yang kena termasuk yang termakan oleh isu Wahabi. Itu tertutup untuk masuk ke manhaj salaf. Dia itu namanya masuk bagian dari maghdubi alaihim. Kalau ditafsir kebanyakan orang Yahudi, sudah dituruni ayat, sudah dituruni kitab terdahulu, tapi sekarang tidak mau beriman kepada Rasul yang lain, kepada syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sama kan? Orang yang sudah tahu manhaj salaf ini manhaj satu-satunya cara beragama sahabat yang dipandu oleh Rasulullah, bersama Rasulullah. Rasulullah mustahil beragama beda dengan pendahulunya para nabi. Itu sama, manhajnya satu. Nah, orang yang sudah tahu manhaj satu, manhajun nubuwah, manhaj salaf, tidak mau ikut karena punya kepentingan, itu bagian masuk dalam kategori maghdubi alaihim. Dan orang yang sudah tidak peduli dengan dakwah tauhid, manhaj salaf, dia sudah enjoy, sudah apa ya? Sudah nyaman dengan dirinya sendiri, merasa benar di jalan salah, maka masuk walad dhalin, lengkap kena. Lengkap. Terus ya, menjaga keesaan rububiyah Allah, menjaga keesaan rububiyah. Artinya rububiyah hanya Allah toh, pencipta, penguasa, pengatur, ya, hanya Allah. Kita harus menjaga di satu ya, bertauhid itu satu, menjaga keesaan rububiyah Allah, la rabba illallah, dalam akidah atau keyakinan. Sikat ada ya. Jadi bertauhid ada dua ya. Menjaga keesaan rububiyah Allah, la rabba illallah, dalam akidah atau keyakinan. Keyakinan. Ketika kita tidak menjaga, maka di hadis Muslim, man ata arrofan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Imannya tidak sah. Siapa mendatangi peramal, dia menanyakan tentang sesuatu, ramalan nasib, ramalan masa depan, itu bagian dari takdir Allah yang tidak bisa diramal, maka sholatnya 40 malam tidak diterima, karena dia gagal mengesahkan Allah. Ini dua pengertinya. Bisa menganggap peramal itu tahu tentang masalah waib secara mandiri, berarti dia diserupakan dengan Allah. Atau ramalan itu yang diramal disetujui oleh tadi orang yang mendatangi peramal, setuju dengan ramalan nasib, berarti takdir Allah bisa diramal. Kalau takdir bisa diramal, berarti pemilik takdir Allah Subhanahu wa taala bukan lagi maha, tetapi serupa dengan makhluk. Berarti Allah disifati dengan sifat makhluk. Bahkan lebih lagi, ini hadis Ahmad 9536, man ataka hinan aw arafan fasaddaqahu bima yaqul, membenarkan apa yang dikatakan oleh peramal, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, dia telah kafir, telah ingkar kepada syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Karena di dalam Al-Quran sudah jelas tidak ada yang mengetahui di langit dan di bumi tentang waib secara mandiri kecuali hanya Allah. Bisa dibaca Al-A'raf 188, walau kuntu a'lamul ghaib la astaksartu minal khairi wa ma massani yasu'. Kalau aku katakan Muhammad, saya tidak bisa memberi berkah kepada diri saya, tidak bisa mendatangkan bala cangrek metur kening bala di anti kening bala aja, karena
orang bisa kening bala ukurannya syariat. Mun melanggar syariat, dolim kepada orang lain, menghina orang lain, dia itu kening belet. Mun tak nyala apa-apa, keng milih sekunder, tanggul beri. Ternyata agama saya yang terdahulu, walaupun guru saya, jangan diikuti. Dulu yang mengatur ibadah saya, guru saya. Saya harus menghadirkan guru saya, itu kesesatan. Sekarang pilih manhaj salaf bertauhid dengan ikhlas. Itu bagus, tidak akan kening belet. Kalau kamu berguru kepada orang yang membolehkan syirik kepada Allah, itu bala yang paling berat, yang paling besar menimpa diri kita. Karena kita didoktrin untuk syirik kepada Allah. Jadi, mosok ngatur ibadah kita, guru kita. Kalau guru kita mengatur ibadah kita, jelaskan dalilnya dari mana. Kalau dari Nabi, iya, tapi bukan guru yang diikuti, tapi Rasulullah. Andai orang hijrah ke manhaj salaf dikatakan kening bala guru nah. Agama bukan ding guru nah. Agama ding Allah, bukan ding Rasulullah, bukan punya Rasulullah, tapi punyaan Allah. Rasulullah menyampaikan, wa ma alaina illa balagul mubin. Jangan salah. Jadi memberi sifat kepada makhluk dengan sifat yang layak untuk Khalik itu berarti melanggar pengesaan Allah secara rububiyah. Atau sebaliknya, mempercayai benda-benda yang mempunyai khasiat sifat dari hak Allah, itu juga berarti menyamai makhluk setara dengan Al-Khaliq. Seperti percaya kepada azimat, batu-batu permata, keris yang dianggap punya khasiat hak Allah, bisa mendatangkan rezeki, bisa menolak kesialan, itu semua hak Allah. Kalau ada benda yang memiliki itu, berarti benda itu disamakan dengan Allah. Pelecehan terhadap keesaan rububiyah Allah. Ada yang dua kena deh. Jadi rububiyah adalah kifuru, menjaga keesaan Allah. Tauhid gua. Bertauhid adalah menjaga keesaan Allah dalam iman rububiyah dan iman uluhiyah. Jadi tidak ada bandingan, tidak ada tandingan terhadap Allah. Yang lain hanyalah makhluk. Jadi, jangan dicidrai keesaan Allah itu. Yang kedua, menjaga keesaan Allah atau menjaga keesaan uluhiyah Allah. La ilaha illallah. Maknanya tidak ada zat yang berhak disembah, diibadai, diharap kecuali hanya. Kalau itu yang kita yakini, maka jaga. Jangan sampai ketika berdoa harapan kita masih bercabang. Sekotu juga. Yang paling rawan kuburan. Kuburan yang sekarang marak dibangun. Jaga. Kalau memang la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah, diharap kecuali hanya Allah, jangan sampai ketika beribadah itu masuk wilayah Allah. Ibadah hanya kepada Allah. Jangan doa hanya kepada Allah. Jangan sampai harapan kita berbagi. Contohnya, hari ada sering disalah, sering masih tidak dianggap sebagai kesyirikan. Walladzina takhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Memang harus diulang-ulang. Az-Zumar 3. Ini menceritakan tentang sikap orang kafir. Dia menyembah patung, masih berdalih, bukan menyembah, tapi patung ini dibuat wasilah.
patung ini punya kekuatan untuk menyambungkan kita kepada Allah. Kan sama. Saya tidak menyembah orang kuburan. Saya tidak beribadah kepada wali, kepada sunan. Hanya saja sunan ini orang suci, orang wali, yang mungkin bisa membantu saya mendekatkan diri kepada Allah. Apa bedanya? Hanya sunan waktu hidupnya berakal, sedangkan patung tidak berakal. Tapi sama-sama fungsinya dibuat perantara. Saya nggak lihat. Saya sudah berkali-kali perantara tidak bisa dalam ibadah kepada Allah pakai perantara dzat. Sekali lagi, dalam ibadah kepada Allah, berdoa kepada Allah tidak boleh pakai perantara, karena tidak ada yang namanya perantara kecuali menjadi penghalang kepada tujuan. Setiap perantara adalah penghalang kepada tujuan. Jadi Allah tidak punya perantara seperti itu. Apalagi yang dia dibuat perantara adalah dzat waib, orang mati. Allah dzat maha waib, orang mati dzat waib. Dalam satu proses ibadah kepada Allah, dua-dua sama diharap. Apa namanya? Beribadah kepada Al-Khaliq sekaligus kepada makhluk. Arya menceritakan, artinya orang yang seperti itu kalau orang beriman berarti dia sudah berbuat syirik seperti orang-orang kafir. Orang ini sih kan. Maka jauhi kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Jauhi. Kadang-kadang orang menyangka Salafi itu melarang orang ziarah kubur. Banyak kuki ngelarang ziarah kubur. Jereng kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, sudah berulang-ulang disampaikan. Kata Nabi, saya dulu melarang kalian ziarah kubur sampai dilarang. Tidak ada dalam ajaran agama sesuatu yang asalnya dilarang kemudian diperintah. Biasanya kalau dilarang kemudian hanya dibolehkan, bukan diperintah. Ini diperintah. Karena apa? Dilarang karena rawan kesirikan, dosa yang paling berat terhadap Allah. Kalau sampai dibawa mati syirik itu tidak ada harapan ke surga, tidak ada. Tetapi untuk menjinakkan hati kita yang rakus duniawi harus ke kuburan, maka diperintah. Tugasnya dua, doakan orang ahli kubur. Yang kedua, merenungkan nasib kita akan seperti yang kita ziarahi. Tetapi kalau kuburan yang dibangun, dikeramatkan, jelas tidak bisa mengelak, pasti hanya tidak mengaku di sini pasti punya harapan. Kamma hedeke antara ka ampel, kamma kampel. Ya yang pelancik raja utang pasti ya raja utang terkampel. Berarti ada perlindungan di sana. Terus di kawasan sana ditulis apa karena kawasan wisata religi. Roh tambah taruh karuan. Sudah kawasan orang awam Jawa dinari lebih daripada yang tempat yang lain. Berarti manusia menentukan tempat mubarakah. Waktu tempat mubarakah hanya milik Allah. Allah tok seringnya berkaitan dengan pahala. Berkaitan dengan pahala. Maka ini ana ala syuraka ani syirkir ya. Mana amila amalan asyraka fihi ma'i wairi taraktuhu wa syirkahu. Sudah berkali-kali disampaikan. Intinya siapa beribadah, berdoa, dia masih menggabungkan, kata Allah. Ini hadis qudsi. Menggabungkan selain Allah kepada Allah dalam ibadah itu, yakni dua-dua sama diharap. Ke Allah mudah-mudahan diterima, ke ahli kubur, ke sunan, ke wali mudah-mudahan dibantu doa, didoakan, dua-dua diharap sama-sama dat waib. Taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan orang itu dengan kesyirikannya. Ini Muslim Muslim 2985.
Apa kau kena ya? Siapa je orang-orang syahribat? Humul ladina abudullaha fima syara'ahu. Hum tining qaumin abidin alladina panika orang banyak sepada ibadah alladina Allah fima dalam amalan dia. Fima dalam amalan syara'ahu syariataki yang ada di dalam syariat pasir Allah huda emmah wa habbaban cinta Allah huda emmah wa radiyaban ridha Allah da emmah orang sedih iya saya bertauhid wa asaru ta'atallahi ala ta'ati syaitan wa syahwati anfusihim nilai ngutamaake pasir Allah dindak taat ke Allah atas taat ke setan ben kepentingan nafsuna syahwatnya keinginan diri Allah dia wa qalu wa ma arsalaka ila rahmatan lil alamin dia kifur soleh assalamualaikum Allahu akbar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siapa nabi wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin coba dia kata dalil ya kelahiran nabi tidak ada rahmat yang paling besar kecuali kelahiran nabi. Salah, di Al-Quran tidak ada itu. Kelahiran nabi tidak ada, jadi rahmat tidak ada. Maka kebahagiaan Abu Lahab ketika kelahiran itu kebahagiaan, kegembiraan di masa jahiliyah. Orang merasa bangga kalau punya anak laki-laki, kalau perempuan justru dikubur hidup-hidup, tidak berkait dengan sama sekali dengan Islam. Tapi Rasulullah jadi rahmat arsalna, keutusannya. Kenapa kelahirannya yang dibanggakan, yang dirayakan? Keutusannya. Wa ma arsalna ya. Lamba Muhammad. Hari yukhbiru ta'ala anna Allah ja'ala Muhammadan rahmatan lil alamin. Akabar pasir Allah Ta'ala dak sangkuna Allah Ta'ala panika adadika Allah Ta'ala dak Nabi Muhammad sebagai utusan rahmatan lil alamin. Arsalahu rahmatan lahu, ngutus Allahu dak Muhammad rahmatan halai dadi rahmat lahu ikan di alamin, bukan hanya manusia termasuk orang kafir, binatang. Dengan adanya syariat Nabi Muhammad semua diperhatikan hak-haknya. Perempuan dimuliakan, punya hak, binatang punya hak, jangan disiksa, jangan menyiksa binatang dengan api, karena yang bernyiksa dengan api hak Allah, hanya Allah saja. Ada bagian dari rahmat adanya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man qabila hadhihi rahmatah wa syakara hadhihi ni'matah sa'id fid dunya wal akhirah. Pasira saus nerema mandak panika rahmat wa syakara ban asyukur, yani ya taatlah dak panika nikmat sa'id maka berbahagia, selamat, beruntung itunya akhirat. Hari syariat terakhir sampurna. Taraktu fikum amroini, aku tinggalkan dua pusaka untuk kalian. Kalian tidak akan tersesat kalau pedomannya dua itu. Pedoman dua, bukan menafikan yang lain, tapi pedoman sebagai patokan untuk mengukur kebenaran agama hanya dua, Kitabullah wa sunnata Rasul, Al-Quran dan hadis. Ada kayak patokan, ukur semua pendapat manusia dengan dua aja, jangan dibalik. Kalau ada Quran hadis tidak cocok dengan akal, itu namanya agama akal. La dina liman la aklalah, artinya syariat tidak berfungsi kalau akal manusia tidak berfungsi. Tapi akal bukan patokan, akal harus tunduk kepada wahyu. Coba perhatikan ketika bagaimana tunduknya sikap Sayyidina Umar ketika mau mencium Hajar Aswad. Mungkin sebagai manusia ketika mencium Hajar Aswad ini kan bukan apa-apa,
batu, kenapa saya harus mencium Hajar Aswad? Di sini mungkin. Maka langsung dia berbicara Sayyidina Umar, inni a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa. Aku tahu engkau ini batu hitam, tidak ada apa-apanya, tidak mendatangkan bala musibah, juga tidak akan mendatangkan barokah, memberikan barokah apa-apa. Batu kok. Laula ra'aitun nabiyya yuqabbiluka ma qabbaltuka. Andaikan aku tidak pernah melihat Rasulullah mencium kamu, aku tidak mencium kamu. Jadi semata-mata hanya ittiba, mengcopy paste apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah sosok syariat, manusia satu-satunya sosok syariat, persis seperti yang disyariatkan oleh Allah adalah perilaku Rasulullah dalam konteks keagamaan. Jadi laula ra'aitun nabiyya yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kalau aku tidak melihat Rasulullah mencium kamu, aku tidak akan mencium. Deui jana. On satia makela nabi lo amolo ton tapi paku uang ko. Ki deui to. Kocang molo ton je kana saya bodoh akhir orang si tapi saya gaya bonya. Nabi je pakam. Saya sampai coba bayangkan oleh kamu ketika kau didatangkan oleh Allah saksinya Rasulullah. Jawaban apa yang bisa kau berikan? Ini fanatik kemonosa. Maulatan itu diadakan setelah 360 tahun setelah hijrah. Sudah tahu, pakai uang kok. Mosok salah kan? Arya dipimpin oleh kiai, ulama dan wali. Mosok salah aja lelembu, punya kiai nari deh. Jadi Nabi lo ibu cek Nabi sayo, makelah ulama siapa saos tak cocok agama Nabi Rasulullah jelas jalakan nang akhirat. Ben semua ulama tronida Rasulullah hakikatnya dia. Seesare Rasulullah. Karena satu-satunya kelak yang jadi saksi. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Coba bayangkan ketika aku datangkan untuk tiap kelompok seorang saksi Nabi. Dan aku datangkan engkau Muhammad sebagai saksi untuk mereka. Engkau Muhammad sebagai saksi. Hari orang yang menerima Quran, hadis, syariat dari Nabi bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Wa man raddaha wa jahada khasirat dunya wal akhirah. Siapa orang nolak manhadaka nikmat dari Allah syariat, wa jahada bani ingkar manhada rahmat, maka rugi pasirman itunya ben akhirat. Kama qala ta'ala alam taru ilal ladina baddalu ni'matallah kufran. Panapa tak ningali sampean de orang banyak semenukar alladin akan te alladin dak nikmat Allah kan al yauma akmaltu lakum al yauma akmaltu dinakum wa atmamtu alaikum nikmati, syariat nikmati. Dia menukar nikmat Allah, syariat dari Allah, kufran de kekufuran, artinya tidak diterima. Wa haddu qaumahum daral bawar, menempatkan pasira alladin de kaum alladin daral bawar, de tempat-tempat celaka, membiarkan, menyesatkan banyak orang, berarti menjerumuskan kaum. Di madarul bawar, tempat-tempat celaka, jahannam yaslaunaha wa bi'sal qarar. Neraka jahannam sepekal masuk apa syarat kaum masuk ke desa hada jahannam wa bi'sal qarar, panika tempat tetap sepaling coba dining jahannam.
Bi'sal qararu jahannam daya asale. Panika paling jubeng tempat tetap dining jahannam. Iya kan? Orang yang kiai-kiai, pemuka-pemuka agama, imam-imam agama menggiring masyarakat awam yang tidak punya ilmu untuk beribadah kepada Allah di kuburan-kuburan keramat. Itu wahallu qaumahum darul bawar, yang disebut oleh Nabi du'atun ala abwabi jahannam. Mereka pengajak-pengajak di pintu neraka jahannam. Man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Siapa menerima ajakan mereka, mereka akan menjebloskan orang itu ke dalam neraka jahannam. Kan orang ngawam. Bahkan kadang-kadang acara ramai kuburan kan. Kadang kula sampian ibadah katina apa iku. Mungkin tolak depan ik. Nakar sro ngarup gaji. Ari ya kocak gini apa ya? Ari kocak wahallu qaumahum darul bawar, menempatkan kaum untuk celaka neraka jahannam. Nauzubillah. Yang terakhir kifuru kan tauhid. Setia syirik singkat dari rumah syirik gua. Toles kotun. Lo jepo ya. Syirik kepada Allah adalah punya keyakinan iman rububiyah, punya keyakinan yang berlawanan dengan keesaan rububiyah Allah. Toles baik. Punya keyakinan atau menyimpan keyakinan yang berlawanan dengan keesaan rububiyah Allah. Aja singkat ya. Diulang, punya keyakinan yang berlawanan dengan keesaan rububiyah Allah. Artinya Allah disaingi rububiyahnya sebagai pencipta. Ada lagi yang menguasa, wali abdal, wali apa kana? Wali autad, wali abdal, wali waus, wali kutub aja. Yang ngatur alam deh. Wali abdal itu yang menjaga alam, empat penjuru alam. Iya keyakinan seperti itu yang keyakinan syirik. Berarti Allah ada penyaingnya. Satu, menjaga Allah tok, sengatur Allah tok, menciptakan Allah tok. Orang beriman harus begitu. Kalau masih ada yang mengatur alam selain dari Allah, berarti menduakan Allah. Jadi dia punya keyakinan yang berlawan dengan keesaan kesatuan Allah, ketunggalan Allah, la rabba illallah. Contohnya kita di atas kayak contoh. Ini satu, ada uluhiyah. Yang kedua, beramalan, syirik, kibur syirik. Punya keyakinan syirik dalam rububiyah, punya keyakinan yang berlawanan dengan keesaan rububiyah Allah. Yang kedua, beramalan atau beribadah yang berlawanan dengan keesaan uluhiyah Allah. La ilaha illallah. Apa? Beramal ibadah DFI atau berdoa yang berlawanan dengan keesaan uluhiyah Allah. Kalau memang Allah yang disembah hanya Allah, maka jangan mengharap, jangan taat dalam ibadah kecuali hanya kepada Allah deh. Iya karena bila berlawanan dengan itu berarti dia syirik dan bid'ah. Diulang lagi ya. Beramal ibadah atau beramalan ibadah yang berlawanan dengan keesaan uluhiyah Allah, la ilaha illallah, masih mengharap kepada yang lain atau taat kepada yang lain. Ini yang harus dikuatkan di sini adalah harapan dan ketaatan dalam ibadah wajib hanya kepada
Allah. Karena yang disembah hanya Allah. Harapan dan ketaatan harus ikhlas kepada Allah. Kalau taat kepada Allah dalam konteks ibadah adalah mengikuti yang direkomendasikan oleh Allah, yaitu ikut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibadah kepada Allah tetapi tidak ikut ajaran Rasulullah, dia telah melanggar la ilaha illallah. Kalau beribadah atau doa masih mengharap kepada selain Allah, termasuk riya, ya, menduakan harapan, dia telah melanggar uluhiyah Allah. Amalan yang tidak pernah diajarkan Rasulullah tidak boleh dibuat ibadah, sebab amalan itu amalan bid'ah, amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, amalan mandiri. Pengertiannya ada dua, tidak pernah diamalkan, tidak pernah disetujui. Secara otomatis amalan itu tidak ada di zaman Nabi. Jangan dianggap ya, bid'ah hasanah hanya ada di dalam hal-hal yang bersifat duniawi, bukan berbentuk amalan mandiri. Ya, amalan mandiri semua bid'ah dolalah kalau dibaca. Amalan mandiri, amalan yang punya nama diikat dengan waktu. Maka kata Imam Malik, manib tada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan, dia. Siapa mengamalkan berbuat atau mengamalkan, mengadakan amalan yang baru di dalam Islam, amalan mandiri, dia masih memandangnya sebagai bid'ah hasanah, amalan bid'ah hasanah. Sama dengan menuduh Nabi Muhammad berkhianat terhadap syariat. Karena Allah sudah berfirman, al-yawma akmaltu lakum, dia sudah disempurnakan deh. Bid'ah hasanah itu hanya untuk bid'ah luwatan, bid'ah secara bahasa yang meliputi sarana, ilmu pengetahuan, kaidah-kaidah ilmu seperti nahwu shorof, fasilitas madrasah, pondok pesantren di zaman Nabi tidak ada, tidak apa-apa, pakaian macam-macam. Itu bisa. Al-Quran dulu tidak dicetak, sekarang dicetak. Itu semuanya itu masuk wilayah budaya yang bersifat duniawi. Tetapi amalan mandiri, amalan yang punya nama seperti selamatan, peringatan, itu tidak ada. Selamatan, peringatan, amalan peringatan, semua itu amalan bid'ah, karena punya nama dan diikat dengan waktu. Kalau dibuat ibadah bisa terjadi dola, wallahu a'lam.